Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha fil wa man haramallahu bi'asana. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita termasuk puasa kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam sama-sama kita panjatkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anakku sekalian, para siswa-siswi terkhusus siswa kelas 7, 8 dan juga kelas 9. Alhamdulillah kita di sini bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama berdiskusi dalam kegiatan pesantren Ramadan. Karena pada hari ini kita akan belajar atau melaksanakan pesantren Ramadan. Dan di sini Bapak akan mengajar yaitu dengan materi Al-Qur'an Hadis. Mungkin sebelum itu Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada yang kelas 7 yang belum kenal Bapak. Nama Bapak Bapak Harul Raji, biasa dipanggil Bapak Harul. Bapak di sini mengajar pendidikan agama Islam. Biasa Bapak mengajar di kelas 9. Nah, langsung saja kita akan mulai materi pada kesempatan hari ini, yaitu tentang Al-Qur'an Hadis. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita bersolawat pada Nabi kita Muhammad SAW agar hari ini kegiatan kita bisa diberikan keberkahan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr boleh ikut. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahrul ibadah. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr syahadah. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami.
Mudah-mudahan salawat yang kita baca, kita kumandangkan dan kalau kita dengar, mudah-mudahan menjadi syafaat, jadi penolong khusus di bulan suci Ramadan ini. Kemudian di amal ibadah kita pasti dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita langsung saja kita mulai materi pada kesempatan ini, yaitu tentang Al-Quran hadis. Diharapkan bagi kalian untuk membuka atau membawa Al-Qurannya, kita membaca Al-Quran dan nanti kita akan belajar sedikit tajwid dan kekandungan ayat Al-Quran yang kita baca. Dipersilakan untuk mengambil Al-Qurannya dan kalian buka surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, ayat ini menerangkan tentang bagaimana peristiwa atau bagaimana kemuliaan bulan suci Ramadan dan ada apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan. Nanti Bapak akan baca ayatnya, lalu boleh kalian dengarkan dan juga boleh kalian ikuti. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, di sini ayat tentang menerangkan bagaimana peristiwa yang ada di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang tadi kita sama-sama bacakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, intinya ya, di bulan suci Ramadan menurunkan yang namanya unzila fihil Quran, atau menurunkan yang namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Walaupun ya, secara prakteknya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yaitu secara langsungnya di bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan, yang sering kita bilang dengan nuzulul Quran. Tapi sebelum kita belajar atau melanjut tentang kandungan surah Al-Baqarah ayat 185, mari sama-sama kita kupas tentang tajwidnya. Mudah-mudahan sedikit, walaupun sedikit, kita bisa tahu atau kita mengulang pelajaran tentang ilmu tajwid. Kalian buka kembali atau kalian lihat ya,
surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, doknya di sini adalah hukumnya mad asli. Mad asli itu hurufnya ada 3. Yang pertama alif, waw dan ya. Alif apabila didahului oleh baris fathah. Waw atau waw mati didahului dengan baris doma, dan ya mati didahului dengan baris kasr. Nah di sini contohnya berarti mad aslinya alif mati didahului baris fathah do. Nah itu makanya itu dihukumkan itu dengan mad asli, atau juga banyak dibilang mad tobi. Syahrul Ramadan alladzi nal di sini adalah alif lam qamari. Karena alif lamnya itu dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Di sini ada nun mati ketemu huruf za. Nah itu adalah hukumnya ikhfa. Ikhfa itu hurufnya ada 15. Yaitu ta, sa, jim, dal, idal, zai, sin, shin, shad, dal, ta, za, fa, qaf, kaf. Nah itu adalah huruf ikhfa. Apa sih ikhfa? Ikhfa adalah apabila ada nun mati atau tanwin itu anitun ya, bertemu dengan huruf ikhfa tadi yang 15. Maka dihukumkan ikhfa dan harus dibaca dengung. Dan panjangnya dibacanya harus 3 harokat. Nggak boleh jila, tapi tahan dulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Nah, selanjutnya fi. Fi di sini adalah tadi mad asli karena ada ya mati dari baris kasr yang sama tadi dengan ya. Nah, hurufnya ada 3 alif waw ya. Nah, sini ada contohnya dengan ya mati dari baris kasr. Fihil Quran alif lam qamar sama alif lam koma ya, karena alif lamnya dibaca. Nah, di sini ro mati di dalam baris domah maksudnya tafhim. Apa sih tafhim? Tafhim itu artinya huruf yang dibaca tebal. A itu sama bahasa asli. Hudal linna lin. Nah itu ada nun bersiddah. Itu dengan sebutnya hukumnya adalah gunnah asliyah atau gunnah musyaddadah. Ya. Apabila ada nun mati atau mim mati ya, ada nun dan mim bersiddah atau bertasdid. Nah itu hukumnya jadi gunnah musyaddadah atau gunnah asliyah dan dibaca dengung. Lin wa bayyinat nah sama mad asli. Minal alif lam qaumnya hudal wal furqan tadi sama tafhim qan artinya mad asli. Ya, fama sama tadi ikhfa. Syahidamin ikhfa. Kumush, nah itu alam syamsiyah. Beda alif lam qamar dan syamsiyah. Alif lam qamariyah artinya bulan, alif lamnya dibaca. Tapi alif lam syamsiyah alif lamnya tidak dibaca. Kumush syahra fal yasum. Wa man ikhfa ka mad asli. Mari mad asli. Don, nah ini ijhar, ya. Ijhar karena apa? Karena ada tanwin bertemu dengan alif atau a. Apa sih huruf-huruf ijhar? Huruf ijhar itu ada 6. Hamzah, ainha, ogin, kho. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ijhar yang tadi yang 6, hamzah, ainha, ogin, kho, maka itu hukumnya ijhar dan dibaca jelas. Makanya dibacanya maridon, bukan maridon, nggak boleh, harus maridon. Maridon. Au di sini bukan mad asli tapi di sini ada madlin. Kenapa? Karena waw mati dari baris fathah. Karena kalau mad asli itu waw mati dari baris
doma. Tapi kalau waw mati dua baris fathah itu hukumnya madli. Ala mad asli safarin ifa fa'iddatun tum. Nah, tum di sini adalah ya idgham. Idgham apa? Idgham bigun. Apa sih idgham? Idgham itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Apa sih idgham? Ya, wawu, mim, nun, lam. Jadi idgham itu terbagi dua, ada idgham biguna dan idgham bila guna. Apa sih idgham biguna? Idgham biguna itu idgham yang harus dibaca guna. Hurufnya itu ya, wawu, mim, nun. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, huruf wawu, huruf mim dan huruf nun, maka itu harus dibaca idgham biguna dengan guna. Beda dengan lam ro, berarti ini idgham bila guna. Jadi hurufnya atau idghamnya tidak dibaca guna, tapi dibaca memasukkan ke huruf lam atau ro. Misalkan mir, bukan mil bukan, tapi dimasukkan ke hurufnya mil atau mir. Itu contoh kecilnya. Ya, itu idgham. Di sini contohnya idgham biguna. Fa'iddatun ditahan 3 huruf. Fa'iddatun ada min, nah itu ijhar. Nun mati ketemu alif. Ayya mad asli. Min juga ijhar. Ukha. Yuri mad asli. Dullah. Nah, ini ada sebutnya yang baca Allah atau ini tebal, berarti itu lam jala tabhim. Dibaca Allah. Dullah, Allah, ini itu tafhim karena Allahnya dibaca berbeda dengan lam jala tarkik atau yang dibaca tipis bisa didahului baris kasroh lillah, billah. Nah, kalau tafhim itu di lafaz Allah dari baris fathah atau doma, tapi kalau tarkik lafaz Allah dari baris kasroh. Yuridullah lam jala tabhim bikumul alif lam qamariyah yusra wala wal asli yuri wal asli bikumul alif lam qamariyah usra walitukminul iddata walitukabirullah madunal lam jalatakum ala wal asli ma wal asli hada wal asli kum. Nah, ini adalah ijhar safawi. Kenapa ijhar safawi? Karena mim mati ketemu dengan huruf waw. Apa saja sih ikhfa safawi? Ikhfa safawi itu selain mim dan ba hurufnya. Jadi apabila ada huruf mim mati ketemu huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukumnya adalah ijhar safawi. Kalau misalkan ikhfa safawi ada 3 bagian. Ada ijhar safawi, ikhfa safawi, ada idgham mimi. Apa sih idgham mimi? Idgham mimi itu berarti mim mati ketemu mim hidup. Kalau ikhfa safawi mim mati ketemu huruf nun. Nah, kalau ijhar safawi selain mim dan nun huruf hijaiyahnya. Nah, di sini berarti ijhar safawi karena mim mati ketemu huruf waw. Wala'allakum kumna mim mati ketemu ta. Berarti ini ijhar safawi. Tashkuru man alidis. Nah, kesimpulannya, jadi yang kita pelajari di sini ada mad asli, ada ijhar, ada idgham, ada ikhfa, ada ijhar safawi. Aku ulang lagi ya, walaupun tadi ada beberapa yang, tapi intinya itu ya. Jadi kita belajar tentang mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad asli atau mad tabi'i apabila ada huruf waw ada alif mati dari baris fathah, waw mati dari baris dhamma, ya mati dari baris kasroh, itu hukumnya menjadi mad asli atau mad tabi'i. Contohnya tadi do yang panjang 3 harakat. Yang kedua kita belajar tentang nun mati atau tanwin. Nun mati dan tanwin itu ada 4, ada ijhar, ikhfa, idgham, iqlab. Tapi di sini kita pelajari ada ikhfa dan ijhar. Kalau ikhfa itu hurufnya ada 15. Jadi apabila ada huruf nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ikhfa yang 15, ta, sa, jim, dal, idal, zai, sin, shin, shad, dal, ta, za, fa, qaf,
kaf, nah itu huruf ijhar, maka hukumnya huruf ikhfa, maka hukumnya ikhfa dan harus dibaca dengung. Dengung itu 3 harokat. Dan selanjutnya tadi kita belajar dengan ijhar. Ijhar sama satu dengan hukum mimati tanwin. Jadi apabila ada mimati tanwin ketemu dengan huruf ijhar itu hamzah, ainha, atau kha, maka hukumnya menjadi ijhar, harus dibaca jelas. Nah, selanjutnya tadi kita belajar tentang mim mati. Jadi hukum mim mati itu ada 3, ada idgham mimi, ijhar safawi, ikhfa safawi. Apa sih ijhar safawi? Ijhar safawi itu apabila ada mim mati ketemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka hukum ijhar safawi harus dibaca jelas. Contohnya tadi, ya. Contohnya di sini ada wala'allakum. Kum, jadi harusnya bukan kum, nah nggak jelas, tapi harus kum jelas. Nah itu ijhar safawi. Nah selanjutnya tadi ada idgham mim mati ketemu huruf mim, dan ada terakhir ada ikhfa safawi mim mati ketemu huruf nun. Nah itu ada sedikit 10 menit tentang ilmu tajwid yang ada di surah Al-Baqarah ayat 185. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan ilmu atau pengulangan ilmu yang kalian dapat, dan nanti ada tugas akhir di materi pada Al-Quran hadis di sini. Ya, jadi tugas untuk kalian nanti di rumah, tolong kalian hafalkan ya surah Al-Baqarah ayat 185 ini ya, dan juga kalian baca artinya agar lebih paham mengenai apa sih itu surah Al-Baqarah ayat 185. Dan juga yang selanjutnya kalian tulis yang tadi Bapak telah jelaskan hukum-hukum yang ada di surah Al-Baqarah ayat 185. Salah satunya tadi ada man asli, ada ijhar, ada ikhfa, ada ijhar safawi, ada mad arif disukun, ada lam jalala tafhim dan sebagainya. Yang kalian tahu, yang kalian dengarkan, atau kalian boleh bertanya sama orang tua kalian atau kakak kalian, lalu kalian tulis hukum-hukumnya di buku agama kalian, dan juga dilaporkan atau ditulis di jurnal Ramadan kalian ya. Nanti dilaporkan setelah kalian masuk sekolah atau selesai nanti kegiatan Ramadan ini akan diumumkan atau akan dikasih tahu infonya. Jadi tugas di rumah kalian adalah dari materi ini, hafalkan atau baca surat Al-Baqarah ayat 185 beserta artinya. Lalu kalian tulis hukum-hukum tajwidnya yang ada di surah Al-Baqarah ayat 85 ini. Dan setelah itu nanti dikumpulkan setelah masuk sekolah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk sekolah di bulan Juli. Tapi walaupun tidak, nanti ada jadwal untuk penyetoran atau pengembalian tugas-tugas pesantren Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan materi pertama di bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan pesantren Ramadan, yaitu Al-Quran hadis. Kita belajar tentang ilmu tajwid dan juga kandungan surah Al-Baqarah ayat 185 yang menerangkan bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan. Di salah satunya ada yang namanya turunnya Al-Quran. Maka dari itu, dari hikmah di sini kita harus perbanyak yang namanya membaca Al-Quran, karena salah satunya di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana hikmah turunnya atau peristiwa turunnya Al-Quran yang diturunkan di 17 Ramadan, yang sering kita bilang, kita tahu adalah nuzul Quran. Mudah-mudahan ya kita bisa nanti mendapat yang namanya hikmah atau keberkahan bulan suci Ramadan, salah satunya di hari-hari ganjil di bulan suci Ramadan, bagaimana Allah menurunkan keberkahan turunnya Al-Quran atau nuzul Quran. Mudah-mudahan
segala aktivitas kita pada pagi hari ini atau pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, ibadah kita berjalan dengan lancar, dan yakin bahwasanya segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dikalikan 10 kali lipat, dan juga yang lebih dari itu bisa 70 kali lipat. Yang ibadah sunnah aja dipahalakan wajib, dan yang wajib itu dipahalakan untuk 10 kali lipat. Mudah-mudahan ya, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar dan bisa meraih keberkahan, dan juga intinya Ramadan atau puasa itu adalah menjadi la'allakum tattaqun, yaitu manusia atau muslim yang bertakwa. Itu saja yang bertemu sampaikan. Nanti kita ketemu di materi yang kedua tentang fikih. Terima kasih dari Bapak, kerjakan tugasnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.